Halo semuanya, Mitra Keke dimanapun Anda berada, baik di rumah ataupun di semua cabang Keke yang sedang menyaksikan hybrid. Halo semuanya, boleh nih dadah-dadah nih, apalagi yang sedang ada di cabang. Halo Surabaya, Pekanbaru, Madiun, Jember. Dari kota mana lagi? Boleh di on cam kan semuanya. Ada yang di rumah tuh, ada Bu Rahayu ya di rumah. Apa kabar Ibu? Semoga semuanya sehat ya. Apalagi yang sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasanya lancar selama dari 1 bulan. Iya, sampai dengan menuju hari kemenangan. Amin ya. Oke Bapak Ibu semuanya, kita akan menyaksikan online yang perdana ya di bulan puasa. Dimana online kali ini berisi tips ya dan juga tentunya edukasi kesehatan yang bisa Anda share juga ke teman-teman, ke keluarga ya. Khususnya untuk Anda yang berpuasa nih, gimana sih caranya tetap berpuasa tapi nggak lemes, tetap fit. Nah, tapi sebelumnya Bapak Ibu, boleh yang sedang menyaksikan di semua di rumah ataupun dimanapun ya di seluruh Indonesia, komen-komen di kota mana saja yang sudah hadir. Ya Bapak Ibu, hari ini kita sudah memberikan informasi juga nih ke semua regional, ke semua cabang ya, untuk diinformasikan juga, diteruskan juga kepada para mitra Keke. Ada kabar gembira, hari ini Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan promo spesial untuk mesin terahertz. Bapak Ibu sudah bisa ini kan beli. udah pada nyoba semua ya, udah pada pernah nyoba semua. Ada yang sudah coba, ada yang mau coba. Nah, kalau kemarin baru coba itu dari level crown ya, dan juga dari peserta KL. Oke. Nah, kalau sekarang bisa. Nah, kali ini semuanya bisa beli dan siapa cepat dia dapat karena hanya 100 piece saja. 1 minggu setelah Anda invoice dari tanggal 20 sampai 25 Februari, Anda langsung dikirimkan ya, maksimal 1 minggu setelah invoice. Oke, sudah hadir dari kota mana saja? Jember hadir, Cikarang 2, Papua. Di atas sebelumnya ada dari Pekanbaru. Sragen, Solo dari Pekanbaru. Boleh diklik lagi atasnya. Dari Pekanbaru juga ya sudah hadir. Selamat bergabung semuanya. Bandung juga sudah hadir. Solo, Wonosobo nggak mau kalah ya, sudah hadir. Yuk, tidak boleh jadi alasan ya. Ada yang dari Papua, Manokwari, jauh banget. Jauh banget. Berapa? Jam 4. Bentar lagi buka. Berarti dia buka puasa duluan ya di sana ya. Oke. Puasa tidak menjadi alasan untuk lemas-lemas ya. Harus semangat semuanya. Ini sudah jam 2 lewat, berarti tinggal beberapa jam lagi. Lagi fase-fasenya ngantuk, tapi harus kita bakar, makin kita bakar kalorinya ya dengan acara online hari ini. Semuanya harus semangat. Mana semangatnya? Boleh? Semangat semuanya, semangat. Nanti ngantuk ya? Yeay, semangat semuanya. Oke, saya suka nih, makin semangat, makin nyerep ya informasi yang akan disampaikan oleh Ibu Aci. Ya. Ngomong-ngomong Bu Aci, saya belum sapa Bu Aci ya. Kita sudah kehadiran. Iya, kita sudah kehadiran pembicara kita loh hari ini. Boleh kasih tepuk tangan, jempol, api-api yang di rumah ya. Sudah kehadiran Ibu Astri Permatasari SGZ yang akan membagikan tips yang pastinya akan membuat kita tetap on sampai dengan berbuka dan 1 bulan ke depan. Sampai dengan 1 bulan ke depan. Iya, oke. Jelas puasanya nggak boleh nyerah ya. Betul, nggak boleh nyerah, harus tetap semangat. Apalagi udah dikasih api-api nih. Iya. Wah. Oke, hari ini kita selain memberikan materi ya, materi dari tema sambil masak, Ibu, jangan dicobain ya Bu, nanti batal Ibu. Menunya apa Bu? Boleh spill dong. Kayaknya udah pasti ada kolak ya. Ya, ada yang sudah nge-war duluan ya takjilnya ya. Iya nih jam 3 nih, mau takjil, jangan lupa.
Oke, baik Bapak Ibu, karena sudah semangat semuanya, sudah menyaksikan acaranya semuanya, boleh dibantu juga untuk share link ini ke teman-teman semua yang lagi ada di rumah, mungkin nggak bisa hadir di kantor cabang KK ya, bisa menyaksikan di rumah sambil masak, bisa sambil baca Al-Quran selesai, baru ditaruh dulu, kita nonton dulu ya kan, Bentar sekitar ya, 1 jam nggak lama kok aja, ya, nggak cuma lama, 1 jam aja. Bisa tanya-tanya juga seputar kesehatan selama berpuasa hari ini ya. Nanti di akhir acara ada juga promo spesial dan next event. Oke, baik, sudah siap semuanya Bapak Ibu? Nanti juga kita akan kenalan satu produk baru ya. Iya, betul sekali. Ada produk mungil tapi sangat penting banget dan bisa jadi ini untuk takjil ya, untuk buka puasa Iya, untuk bisa. buka puasa juga Buka bisa. puasa atau sahur ya? Oh. Oke, baik ya. Oke, kita akan langsung ke materi saja. Iya. Baik. Langsung saja ini dengan tema puasa fit anti lemas. Iya, sebenarnya kan kalau puasa kan yang paling males itu kadang-kadang kita suka ada hari-hari yang lemes, berasa nggak? Hari-hari lemes apa tuh? Hari-hari lemes. Kadang ada loh setiap 1 bulan itu kadang suka ada yang gini. Kok hari ini kok Siapa lemes boleh banget gitu ya? boleh ada yang setuju nggak ada hari-hari yang lemes gitu? Oh, Boleh di kadang-kadang kantor cabang yang lemes, yang lagi nonton atau malah lemes terus tiap atau hari. lemes terus. Ada yang setuju statement ini? Boleh angkat tangan mungkin. Ada yang lemes puasanya jam-jam berapa tuh ya lemesnya ya? Biasanya tuh kalau lemes-lemes tuh wah jam-jam 2 udah mulai yang kayaknya tenaganya kurang gitu kan, apalagi kalau misalnya Udah nggak ngantuk sahur, udah ya. ngantuk gitu, kerja juga udah tidur aja kerjaannya Betul. gitu kan. Nah itu tuh lemes tuh sebenarnya gitu kan ya. Nah sekarang tuh gimana caranya kalau puasa itu tetap yang fit walaupun kita ada kerjaan sambil yang sibuk kemana-mana lalu gitu, tapi tetap fit gitu ya, anti lemes Ya. kayak gitu ya. Terus kita mau ngapain nih ya? Sekarang kita langsung aja ke materi nih yang next Pak, tolong. Kenapa puasa kita tuh bisa lemes? Kenapa orang kalau puasa itu bisa sampai lemes banget? Yang kita tuh yang nggak semangat gitu, bahkan ada yang nggak semangat. Yang pertama adalah karena sebenarnya kita selama berpuasa itu kita mengalami yang namanya dehidrasi ringan. Karena kan kalau puasanya orang Islam Kurang kan minum ya. nggak makan, nggak minum, Betul. mulai dari apa namanya subuh, yang mulai dari azan subuh sampai dengan azan maghrib itu kan sekitar 12 sampai 14 jam, malah kalau di luar negeri ada yang sampai 16 jam gitu kan. Wah, beruntung lah kita ya. Beruntung sebenarnya sih, kalau Indonesia udah paling beruntung tuh. Pernah ngalamin puasa yang hampir 16 jam, itu lemes banget, sumpah. Nah jadi itu mengalami yang namanya dehidrasi ringan karena kurang cairan. Terus kemudian biasanya sih kita kalau puasa nih malam kan habis Tarawih. taraweh, ada orang yang nggak bisa tidur Itikaf, lagi, kadang ada yang kayak gitu, terus udah gitu masih baca Quran dan sebagainya sampai Atau malam. siapin sahur langsung. Ada yang motong-motong kalau saya Iya. tuh. Iya, kalau aku tuh dulu kalau masih masak tuh biasanya abis pulang taraweh motong-motong sayur Langsung dulu. siap-siap. Jadi nanti besoknya apa namanya sahurnya udah tinggal masak gitu kan. Tinggal ya. makan. Itu kan makan waktu tuh ya. Nah, akhirnya ada yang kurang istirahat kayak gitu. Kalau kurang istirahat otomatis kan apa namanya sel tubuh juga capek, akhirnya lemas gitu kan ya. Terus biasanya nih, nah biasanya tadi nih, awal-awal puasa katanya lemes karena biasanya memang tubuh itu beradaptasi di awal Ramadan. Jadi walaupun Masih di setting nih. iya, masih settingan. Oh, nyesuaiin dulu. Walaupun ada juga orang yang dari awal sampai akhir lemes terus gitu. terus. Kenapa gitu ya. Itu sebenarnya jadi pertanyaan juga sih. Tapi kalau di sini sih yang datang ke kantor cabang nggak lemes, Iya. karena udah sampai ke kantor. Wah, Berarti udah luar biasa semangatnya nih. ya. Terus yang keempat, pola sahur, pola makannya. Pola makan sahur dan buka itu nggak tepat. Jadi biasanya kalau buka mentang-mentang, apalagi sekarang kan ada war takjil katanya ya. Wah, harus buru-buru kita beli makan yang bukaannya yang harusnya semua diborong kayak gitu kan. Padahal Lapar nggak kayak mata, Gitu. Iya, lapar ya mata. kan? Lapar mata, lapar perut sebenarnya. Lapar perut. Karena mentang-mentang 12 jam sampai 14 jam nggak makan gitu kan. Jadi Iya, harus perutnya habisin. kosong nih. Perutnya kosong gitu, benar-benar kosong katanya. Atau sahurnya, atau malah nggak sahur sama sekali gitu, itu akhirnya malah bikin lemas. Ada di sini tim yang nggak sahur, karena lebih mending tidur gitu. Ada di sini. Ada yang begitu, tapi kalau aku sih nggak. Aku tim makan walaupun sedikit. Dan terakhir tuh otomatis yang namanya kita berpuasa dari mulai tadi subuh sampai dengan buka itu sebenarnya terjadi penurunan kadar gula darah kan, karena yang masuk kan sedikit gitu. Next. Ya.
Terus kenapa lemes? Karena ternyata selama kita lagi dalam waktu-waktu jam-jam kita mulai berpuasa ini ada beberapa zat gizi yang kurang, yang mulai dari 1 hari atau bahkan sampai dengan 1 bulan, dan itu memang sebenarnya bisa saja tidak terjadi gitu kalau misalkan kita memang cukup untuk makannya ya, kita cukup sehat hidupnya gitu. Yang pertama sekali yang paling kurang itu biasanya air dan elektrolit. Otomatis dong kita pantesan lemes ya. Pantesan lemes gitu ya, kita kurang natrium, kurang kalium, kurang magnesium gitu ya. Terus yang kemudian vitamin. Ini kenapa kita kurang vitamin? Karena kebanyakan kita ketika makan sahur atau berbuka kita lebih banyak makannya karbo. Kebanyakan segala macam kue yang manis-manis. Gitu. Alhasil kebanyakan akhirnya kurang vitamin yang kita butuhkan dari buah atau sayur seperti itu kan. Terus kemudian karbo kompleks itu kan biasanya dari nasi, ubi, singkong kayak gitu ya, bukan karbo olahan gitu ya. Tapi kebanyakan kita ketika berbuka kolak ya udah olahan-olahan semua lah intinya, kebanyakan kayak gitu ya. Terus kemudian serat, biasanya memang males makan sayur dan buah rata-rata. Karena udah kekenyangan sama yang manis-manis juga kan. Terus kemudian pada akhirnya banyak banget yang ngalamin sembelit kan, kebanyakan. Kok saya sembelit sih gini-gini, kadang-kadang 3 hari lebih belum BAB kayak gitu misalnya. Terus kemudian mineral, karena kalau tadi karena kurang buah dan sayur, maka banyak sekali kurang mineral. Padahal mineral ini justru yang penting banget supaya kita tuh nggak bikin lemes sebenarnya kayak gitu loh. Jadi jadi justru banyak sekali kita kekurangan vitamin dan mineral ketika kita berpuasa. Padahal sebenarnya harusnya nggak boleh dong ya. Iya dong. Kayak gitu. Nggak jadi alasan ya puasa. Iya, bukan jadi alasan. Puasa jangan mentang-mentang puasa tiba-tiba makannya balas dendam, tapi balas dendam itu yang nggak sehat gitu ya. Banyak kan kayak gitu ya. Tips singkat puasa kita anti lemas yang pertama adalah benerin pola tidur. Jadi ini yang agak-agak berkurang karena tidurnya kan. Kebanyakan orang berkurang tapi sebenarnya enggak. Sebenarnya kita bisa lakukan itu minimal 4 jam. 4 jam? 4 jam udah ideal tuh ya? Minimal 4 jam tapi yang berkualitas. Jangan 4 jamnya bangun, ntar tidur lagi. Tidur bunyi HP, bangun lagi, tidur lagi. Enggak, jadi 4 jam. Sebenarnya 4 jam itu cukup. Kualitas. Misalnya kita tidur dari jam 10 ya, misalkan jam 10, 11, bangun 12, jam 3. 1, 2. Jam 3 atau jam 2. Kalau aku bangunnya jam 2.30 biasanya, tidurnya diusahakan jam 10 atau jam setengah 11. Kayak gitu, itu 4 jam. Tapi enggak pakai bangun-bangun benar-benar deep sleep atau nyenyak kayak gitu ya. Terus kemudian, nomor 1 ini udah benar apa belum? Kadang-kadang juga enggak, kebanyakan juga enggak gitu ya. Terus kemudian yang kedua olahraga ringan. Banyak orang bilang kapan waktu ya saya olahraga gitu ya. Padahal sebenarnya nggak usah yang lama-lama, ringan-ringan benar-benar kayak yang ya lari-lari kecil atau jalan kaki ya yang ringan gitu ya, intensitasnya ringan. Sambil cari takjil boleh gitu? Boleh. Yang penting ada geraknya gitu lah ya. Itu sekitar 30 menit. Beli sayur gitu ya, jalan. 30 menit sebelum berbuka. Itu yang idealnya. Karena biasanya kan kalau olahraga itu kan kita menguras cairan elektrolit kan. Kalau kurang ya nanti tambah lemes lagi. Jadi sekitar 30 menit sebelum sebelum buka kayak gitu. Kalau saya 30 menit biasanya kan ibu-ibu masak dulu gitu kan ya kayak gitu. Ya masaknya berarti majuin lah ya. Yang tadi apa namanya? Nah, nyimak sambil masak. Jam 4 berarti jam 4 Bu Siti Romaida di mana ya? Bu Ida Cikarang ya? Cikarang, Cikarang udah masak jam 2. Kita mau mungkin ada bukber kali ya di sana ya. Aku mikir boleh Indonesia Timur. Boleh dikirim-kirim nih. Iya, desain ya Bu, desain online. Oke, Terus yang ketiga, lanjut. Cukupi cairan tubuh karena air itu kan pada dasarnya dia membawa banyak zat gizi ke tubuh kita kan ya. Terus kemudian berapa sih yang cukupnya? 242. 242 itu maksudnya 2 pada saat berbuka. Jadi pas pada saat berbuka kemudian kita biasanya makan makanan kecil, kemudian habis itu 1 gelas lagi gitu kan ya. Jadi 2. Terus kemudian pas pada saat antara habis sholat maghrib sampai dengan kita mau habis sholat maghrib lagi menjelang sholat isya sampai dengan kita tidur itu 4 gelas. Biasanya kan kita juga makan malam kan ya kayak gitu atau minum suplemen gitu kan, cukup tuh 4 ya. Terus kemudian yang kita mau sahur, sebelum sahur kita 1 gelas, setelah sahur kita 1 gelas. Jadi benar-benar 2, 4, 2, 8 gelas. Ya, ingat ya 2, 4, 2. 2, 4, 2 polanya seperti itu yang idealnya gitu ya.
Nah terus kemudian yang keempat, perhatikan pola makan cukup dan seimbang. Kebanyakan nih justru malah di sini yang error nih. Udah tidur kurang, nggak pernah olahraga, minum air putih juga males gitu ya. Terus kemudian pola makannya udah pasti. Makannya berantakan. Pasti pagi begitu sahur aja ada orang yang nggak sahur. Iya. Padahal sebenarnya kalau kita pikir ya namanya sahur itu penuh dengan keberkahan kan ada hadisnya ya. Betul. Jadi makanlah walaupun sedikit adalah yang masuk ke perut gitu ya, maksudnya gitu. Terus kemudian ketika kita buka tuh idealnya nggak yang makan langsung semua disikat gitu kan. Jadi minum air putih dulu, terus kemudian kita makan yang makan buah misalnya, atau kalau biasanya rata-rata kurma misalnya 135 gitu kan, 135 buah ganjil misalnya. Terus kemudian baru nanti sholat maghrib, kemudian baru nanti makan malam misalnya sebelum taraweh gitu ya. Tapi kan enggak kenyataannya. Jadi tidak semudah itu. Tidak semudah itu Ferguso gitu ya. Kebanyakan begitu buka udah ada sirup, udah ada kolak, udah ada gorengan, udah ada apalagi bihun goreng. Pokoknya semua tuh udah di depan, kayaknya lengkap banget, harus banyak gitu. Padahal kan nggak harus banyak ada karena lambung kita karena lambung kita kan baru istirahat ya, nanti kaget gitu kan. Terus udah gitu kita maghrib, begitu makan malam lagi seperti itu. Jadi kebanyakan rata-rata adalah pola makannya benar-benar kebanyakan malah karbo jatuhnya, karbo dan lemak, minyak kayak gitu. Harusnya akhirnya, puasanya bagus. Iya. Awalnya kan sebenarnya bagus ya. Awalnya sebenarnya bagus. Puasa itu kan sebenarnya salah satu kelebihannya adalah sistem detoksifikasi kita jadi bagus. Tapi kenyataannya ketika nggak cukup, nggak seimbang, semua berantakan gitu kan ya. Jadi bukannya yang kolesterolnya turun, setelah puasa malah nambah gitu. Terus kemudian, nah karena 1, 2, 3, 4 banyak banget yang nggak melaksanakan, maka yang terakhir adalah kita memang butuh suplemen, terutama ketika pola makan kita tuh benar-benar hancur berantakan. Makanya kan jangan heran banyak juga tuh iklan-iklan kan, iklan suplemen ketika berpuasa dan supaya segar gini-gini kan gitu ya. Nah kita juga punya suplemen gitu loh ya. Jadi jangan lupa pilih suplemennya gitu. Juga harus yang tepat. Iya, biar nanti nggak lemes gitu kan ya. Next. Nah tadi karena yang paling kita sekarang, kenapa kita harus minum Visol ketika berpuasa supaya nanti nggak gampang lemes. Nah, 1 bulan. Nah, ternyata ini rahasianya Bu Aci ya. Pantesan dari pagi nggak lemes loh Bu Aci. aku beneran loh udah 2 malam ini karena mungkin udah tinggal sendirian gitu. Jadi yang puasa tuh kayak yang sahurnya kayak yang nemu makanan tuh yang adanya ini doang gitu. Adanya ini doang. Tapi bener minum ini dulu akhirnya. Minum ini gitu. dulu. Waduh, pantas. Gitu ya. Semangat terus. Terus udah gitu next ya. Apa yang bikin puasa kita tuh ketika kita minum Visol itu kan CN, CM kan gitu ya. Nah, kita bahas dulu. Oh iya, sahur dengan Visol dan Romi udah bikin testimoni nih, aku belum malah nih. Nanti Bu, siap-siap Bu Ida ya. Udah bikin testimoni aja. Ya. Nah, kita yang pertama cell nutrition. Yang jelas cell nutrition itu kan banyak sekali multivitamin, banyak ekstrak-ekstrak di situ kan, ada ekstrak sayur, ekstrak buah seperti itu, dan itu pasti banyak sekali multivitamin. Ya, banyak ada vitamin. 140 nutrisi ya. Iya, kalau kita gabung ada 140, tapi kalau kita CN-nya sendiri itu udah banyak ekstrak-ekstrak sayur dan buah yang itu tuh memang benar-benar kaya dengan zat gizi, multivitamin gitu ya ibaratnya. Iya. Terus kemudian ada enzim, karena dari sayur dan buah adalah enzim. Enzim buat apa sih enzim gitu ya? Enzim itu sebenarnya kalau mulai kita dari mulut sampai dengan kita ke usus, ini sebenarnya semua penuh dengan enzim. Kayak misalnya kalau kita ngunyah itu ada enzim namanya amilase misalnya, supaya karbohidrat yang kita makan bisa dipecah kayak gitu dan sebagainya. Dan itu ternyata fungsi enzim dari seluruh pencernaan kita adalah termasuk kayak ada CN ini bantu untuk penyerapan gizi supaya optimal. Oh, ya, oke. Jadi percuma dong kalau makan, kita makan tidak terserap optimal ya kan? Banyaknya dibuang nanti gitu loh, atau banyaknya udah jadi sampah aja gitu. Padahal kan sebenarnya kita makan kan untuk memenuhi kebutuhan zat gizi harian kita gitu kan, ya, seperti itu kan. Nah terus kemudian kan kalau kita lihat kan komposisinya ada ekstrak sayur ini, ekstrak buah ini gitu kan banyak kan ya. Itu sebenarnya mengandung banyak fitonutrisi. Fitonutrisi itu antioksidan ya sebenarnya. Dia fitonutrisi itu fitonutrisi itu gini. Dia bukan bagian dari zat gizi, tapi dia penting banget terutama sebagai antioksidan. Kalau antioksidan gunanya buat apa? Supaya kita nggak
sel kita nggak stres ya, sel kita nggak berkarat gitu kan. Daya tahan tubuhnya bagus gitu, pendukung imunitas kayak gitu. Nah terus kemudian ada inulin, ini yang paling atas kan kalau kita lihat inulin ya, komposisinya inulin itu sebagai makanan bagi bakteri baik kita. Jadi kan sebenarnya kan kita kan nih tubuh kita nih penuh dengan bakteri sebenarnya. Jadi penuh dengan bakteri, ada bakteri jahat, ada baik ada bakteri baik, bakteri jahat, atau bakteri yang untung-untungan, terutama di pencernaan. Jadi pencernaan itu adalah sumber dari perilaku kita sebenarnya. Kalau kita pola makannya buruk, pencernaan kita buruk, perilaku kita juga buruk juga dari segi makanan, dari segi penyakit. Lebih banyak bakteri jahatnya dong. Banyak bakteri jahatnya. Nah, bagaimana caranya? Kita mesti ngasih makan bakteri baik nih gitu ya. Maka jawabannya adalah inulin, salah satu bagian dari prebiotik. Dan inulin juga ternyata penstabil gula darah. Kan tadi kita bilang selama kita puasa, aduh makannya udah mulai ngaco-ngaco nih. Ya, makan ngaco, terus udah gitu gula darah turun kan. Iya. Selama kita 12 jam itu. Nah gimana gitu ya. ngedrop, lemes kayak gitu, gimana caranya stabil ya dengan inulin ini. Terus udah gitu kan tadi ada seratnya kan, karena berbagai ekstrak dari sayur dan buah pasti ada serat, dan itu ada fruktosanya. Jadi kalau serat itu bikin pencernaan kita tuh slow gitu, lambat, lepas lambat gitu. Akhirnya kita kenyangnya tuh lebih lama. Wah, jadi nggak gampang lapar. Luar biasa banget. Kan biasanya nih, pantes ya nggak lemes ya minum Fitsol ya. Masalahnya orang kebanyakan ketika sahur dia dikit kan cepet lapar. Ya. Kebanyakan, tapi yang dimakannya juga karbohidrat doang, misalnya full karbo kebanyakan, itu juga cepet lapar. Wow. Gitu. Karena insulinnya kan cepet naik kayak gitu. Jadi ini menstabilkan kadar gula darah. Jadi benar-benar harus pilih untuk asupan pertama yang pertama kali kita makan atau minum ya. Nggak boleh sembarangan, apalagi pas puasa seharian ya. Kita kan pengen puasa kita tuh ibadah enak, nggak sia-sia gitu ya. Sia-sia gitu kan ya, kayak gitu. Terus kemudian biasanya kan kata CN kan dicampur sama CE kan. Betul. Ya. CE itu ada kandungan B kompleksnya. Kok kenapa dibutuhkan B kompleks? Karena kan B kompleks ini penting banget. Jadi dia untuk memecah yang namanya karbohidrat, lemak, protein menjadi sumber energi. Atau kita kenal di situ namanya ATP, tuh adenosin trifosfat lah bahasa susahnya gitu ya. Jadi itu yang dibakar jadi tenaga gitu loh. Nah dibakarnya bagusnya pakai B kompleks semua gitu. Terus kemudian kan juga biasanya kan kalau kita puasa itu ada lemes-lemes ya. Terus kemudian kan kalau lemes-lemes itu kan kita sering nguap gitu. Benar. Kurang oksigen gitu kan ya. Nah itu valid no debat, betul sebenarnya sekali. juga di B kompleks ini ada yang namanya B12, itu kan memperbaiki kondisi sel darah merah kita. Terus udah gitu B9 asam folat, B6 juga gitu kan ya, seperti itu. Nah ada lagi yang untuk yang spesialisasi oksigennya kita ke guarana dan bit merah itu meningkatkan oksigen di pembuluh darah kita di jadi nggak gampang ngantuk, nggak gampang lemes ya. Jadi lancar gitu. Terus udah gitu kan biasanya karena ngantuk itu kan otomatis nggak fokus kan, ya kan, kerja dan sebagainya. Kerja, belajar semua nggak fokus ya. Bahkan nanti uang kembalian aja nggak fokus. Jangan sampai. Kalau yang jualan marah tuh. Jangan, ntar rugi lagi jualannya. Harus fokus. Jadi bagaimana caranya dan ternyata guarana dan bit merah itu membantu meningkatkan fokus kita kayak gitu. Jadi kalau fokus itu perasaan kita tuh jadi peka, jadi gampang gampang waspada gitu ya. Tanda kutip maksudnya waspada tuh aware gitu. Oh kita lagi begini, oh kita lagi begitu, oh kita lagi lagi ngerjain tugas dan sebagainya. Intinya gitulah gitu. Nah terus kemudian di CM itu karena dia banyak mineral-mineral, otomatis keseimbangan elektrolit. Kalau dilihat di situ Bapak Ibu lihat ada magnesium, kemudian ada natrium juga, ada klorida seperti itu, ya kan CM ya. Terus kemudian, nah salah satu fungsi puasa kan untuk mendetoks ya, fungsi dari kesehatannya gitu ya, selain fungsi meningkatkan keimanan gitu kan. Nah, ini bisa bantu meningkatkan fungsi detoks juga sebenarnya gitu. Apalagi kalau misalkan pas puasa juga kita bagus pola makannya gitu ya. Detoks kita jadi lebih efisien, lebih efektif gitu ya. Lebih sempurna. Lebih sempurna. Kemudian menjaga kestabilan performa fisik, maksudnya apa sih? Jadi sama sebenarnya yang meningkatkan fokus itu. Karena ada beberapa zat mineral yang kita butuhkan itu bisa meningkatkan fokus. Ide-ide ya, lebih cepat. Contohnya zinc itu di otak juga bagus. Kemudian selenium banyak banget ya. Dan yang pasti yang namanya mineral itu menjadi bahan dasar antioksidan, makanya bisa bantu untuk mendukung sistem imun tuh lebih stabil. Gitu, kayak gitu. Jadi sebenarnya gabungan antara CN-CM ini
udah ideal ya Udah untuk compact kita banget ya. kita buat puasa. Sarannya gimana? Nah, cara konsumsinya Ah. yang penting. Sarannya adalah kalau misalnya kita kan kita biasanya ada buka, ada malam, ada sahur gitu Ya. kan ya. Jadi minimal itu 1 sendok besar, sendok takar besar ya. Ya. Kan kalau CN intinya gini, CN kaleng besar berarti sendok takar besar. Iya. CE dan CM kaleng kecil berarti sendok takar Sama kecil. kecil. Ya. Jadi ini patokan nih sebenarnya. Iya. Nanti jangan ketukar gitu, yang besar oleh yang kecil gitu ya. Jadi 1 scoop besar CN sama 3 scoop kecil CE atau sendok kecil CE ya, itu saat buka puasa. Jadi boleh saat buka puasa. Jadi kita berbuka puasa dengan CN CE. Oh, langsung Seperti itu. minum. Oh, kayak gitu ya, begitu udah azan langsung gitu. Ingat ditahan dulu di mulut baru ditelan gitu ya sampai Oke. habis ya. Kemudian kita sholat maghrib gitu kan, Ya. kemudian baru kita boleh makan yang kecil-kecil atau kita langsung makan malam misalnya. Makan seperti berat itu. gitu Oh, ya. kayak gitu. Terus atau 1 jam sebelum makan sahur. Kalau Kalau pilih- saya tim 1 jam sebelum makan sahur. Nah, 1 jam sebelum makan Tim sahur. 1 jam sebelum makan sahur, Oke. kayak gitu. Nah terus kemudian Jadi tapi- kalau oh. minumnya jam 3, sahurnya jam 4 gitu ya. Kayak Oke. gitu. Terus biasanya kan kalau ibu-ibu sebenarnya lebih enak ya. Ibu-ibu kan biasanya masak dulu tuh. Ya, sebelum lebih masak. pagi kan. Sebelum masak minum Visol dulu CN-nya Untuk persiapan masaknya juga. Kemudian baru makan bareng keluarga gitu kan ya. Oke, untuk CM-nya gimana? Bu CM Aci? itu 3 scoop kecil atau setengah sendok kecil CM itu 1 jam setelah makan malam atau sebelum tidur. Jadi habis makan malam, misalnya biasanya makan malam jam 9 ya. Nah jam 10 boleh dah tuh minum CM 3 scoop kecil dibikin gitu. Oke. Gitu. Kecuali makan beratnya mungkin jam 7, ada kan yang Ya. makan berat jam 7 gitu berat ya, jam 7, ya. habis tarawih gitu ya, minum. Rata-rata sih abis taraweh ya kebanyakan makan malam ya orang-orang ya. Oh, ada juga yang kelas berat. Jadi dia 1 jam setelah makan malam ya. Nah tadi kita Nah, ini ngomongin dia. tentang salah Produk. satu bagian dari Fitsol ya, Fitsol series aku nyebutnya ya, Ya, bagian betul. dari Fit Solution. Nah ini spesial untuk pembuluh darah kita, buat untuk jantung dan buat untuk otak ya. Selain juga sebenarnya yang namanya omega 3 tuh banyak banget manfaatnya ya. Fitsol omega 3 karena ini dia kecil ya. Mana? Enggak ada. Iya. Nggak ada, Jadi kita nggak minta tadi. Jadi dia kecil, dia kalengnya tuh kecil kayak Iya. kaleng kayak CE dan Kayak CM. CE dan CM, betul. Jadi pakainya ya sendok takar kecil. Kayak gitu aku nyebutnya SK biasanya sendok takar kecil gitu. Pokoknya ya, yang sendok takar kecil itu 3 tiga, sendok. 3 sendok takar dan botolnya kalengnya kecil. Jadi patokan kita kaleng besar, sendok takarnya besar, Iya. kaleng kecil, sendok takarnya kecil. Oke, gitu. manfaatnya nih Bu Aci. Jadi omega kelebihannya 3 apa dulu, nih? kelebihannya sumbernya adalah alga. Oh, ini dari alga. Jadi biasanya kan kalau kita belajar tentang rantai makanan di laut ya, itu yang di bawah paling dasar tuh alga. Alga atau rumput laut, ya kita nyebutnya bilangnya rumput laut. Terus kemudian baru ke atas ikan kecil, baru ikan agak sedang, baru kemudian ikan besar. Nah kita ngambil dari sumbernya langsung, alga. Karena ternyata Berarti ini premium punya iya, ya. premium karena kan kita paling dasar gitu loh, sumber yang paling dasar, yang paling utama gitu ya. Terus kemudian penyerapannya lebih dari 90%. Semua produk Fitsol itu penyerapannya tinggi karena apa? Lewat Mukosa. mulut kayak gitu, lewat mukosa pencernaan. Jadi udah di mulut udah Ini diserap. ditahan juga nggak minumnya? Ditahan juga. Sama, ditahan juga 3 detik ya sampai 5 detik gitu ya. Jangan salah ya, bukan 3 menit ya, 3 detik. 3 menit. Nah itu terus kemudian kan yang namanya omega 3 itu kan ada DHA ya. Ya, itu DHA-nya itu lebih dari 90%. Wow. Kayak gitu. Jadi benar-benar yang kita fokuskan adalah DHA-nya gitu ya. Kalau yang produk lain kan DHA-nya paling total DHA-nya nggak sampai segitu gitu, bahkan nggak sampai 70%. Biasanya karena udah tercampur EPA gitu ya. Ini lebih dari 90%. Nah, sarannya semua produk Fitsol itu tidak dikonsumsi dengan air hangat atau dengan air panas, tidak boleh. Jadi benar-benar harus air dingin atau air suhu biasa gitu ya. Idealnya dikonsumsi itu 1 jam sebelum makan. Jadi kalau misalnya ada mitra-mitra yang pengen minum Fitsol omega 3, juga pengen minum Fitsol CNCE, Iya. lagi puasa begini, itu bisa diminum sebenarnya 1 jam sebelum makan sahur. Oke. Bisa. Jadi barengan Fitsol CNCE Iya. sama omega boleh bareng.
kayak gitu. Cuman berselang 10 menit aja. 10 menit. Jadi 3 scoop kecil dulu, 3 sendok makan kecil omega 3 dicampur dengan 100 ml air gitu ya. Kemudian 10 menit kemudian baru minum CNCE. Oke. Jadi kalau misalkan pas kebetulan lagi makannya jelek-jelek atau misalkan goreng-gorengan, itu kan bisa meluruhkan lemak-lemak kayak gitu ya. Nah, manfaatnya apa? Yang pertama Kolesterol ya. kesehatan jantung dan pembuluh darah sebenarnya ya. Nah, mengurangi kolesterol LDL, apalagi pas banget ketika makan tadi gorengan, santan, pokoknya yang sifatnya goreng-goreng, lemak-lemak jahat itu. Apalagi di saat berbuka puasa begini ya, makannya udah pasti dah. Jadi mengurangi kolesterol LDL, kemudian yang namanya kalau udah kolesterol tinggi otomatis kan pembuluh darah kita tuh banyak peradangan ya. Jadi kaku, terus kemudian jadi banyak plak. Nah, itu mengurangi peradangan pada pembuluh darah kita. Semua pembuluh darah sebenarnya nggak cuma fokus di jantung, tapi di semua pembuluh darah kita. Kemudian menghalangi pembentukan trombosis. Trombosis itu maksudnya apa sih? Trombosis itu adalah trombosit, bagian dari sel darah merah yang kalau misalnya ada luka di pembuluh darah kita itu dia nempel, kemudian dia bikin kerak, dia bikin keras pembuluh darah kita. Nah, itu dihalangin. Jadi kayak diseset gitu loh. Diseset itu apa bahasanya ya? Disayat. Disayat gitu. Seperti itu disayat jadi dikikis. Dikikis bahasanya berarti gitulah ya. Dikikis seperti itu sehingga pembuluh darah kita itu tidak mengeras, tidak kaku kayak gitu. Kemudian yang kedua tuh kesehatan otak. Meningkatkan ingatan atau kognitif. Jadi kebanyakan jangan salah nih, zaman sekarang usia 30 katanya udah banyak yang kena demensia. Bener gak? Dan itu sebenarnya kayaknya masih muda juga banyak deh yang kayak gitu. Sebenarnya sih bilang begitu karena berdasarkan riset. Jadi ternyata ada risetnya kayak gitu. Jadi namanya DHA itu karena komposisi otak kita itu hampir 40%-nya adalah isinya membutuhkan asam lemak DHA gitu. Jadi seperti itu meningkatkan ingatan atau kognitif kita, melindungi dari demensia. Demensia itu nanti ujung-ujungnya adalah bisa ke Alzheimer ya, seperti itu yang orangnya lupa semua sampai lupa makan, lupa segalanya ya. Kemudian meningkatkan kemampuan fokus dan belajar. Jadi kita benar-benar yang jadi nggak gampang lupa untuk kita mengingat sesuatu seperti itu, kayak gitu. Nah, kemudian ketiga kesehatan mata. Mata juga sama. Ternyata mata itu bagian retinanya, bagian yang kita melihat itu membutuhkan banyak asam lemak omega 3, terutama DHA. Jadi supaya mata kita jadi tajam, mata kita nggak mata kering. Ini terutama buat yang udah tua nih. Sama di ruangan AC juga kadang ya. Kebanyakan sih anak-anak sekarang memang udah banyak yang kena mata kering, tapi lebih banyak lagi kena yang mata tua. Maksudnya gini, yang udah di atas 40 matanya tiba-tiba kalau kena gadget nonton langsung perih. Kayak pengennya dikucek-kucek gitu, padahal nggak boleh ngucek malah infeksi gitu ya. Nah, itu mata kering. Jadi DHA itu membantu untuk menjaga kelembaban mata. Jadi karena mata kita itu di sini ada semacam lemaknya, kayak semacam jaringan lemaknya supaya kita nggak gampang kering sebenarnya. Tapi kalau udah tua jadi kering dia, makanya bantu untuk menjaga kelembabannya. Terus kemudian juga ketajaman penglihatan dan cahaya. Ini kebanyakan buat orang-orang yang mohon maaf misalnya sudah mulai tua tapi kena yang namanya glaukoma misalnya, atau katarak. misalnya, kalau katarak kan beda ya. Kalau ini kan benar-benar karena ada tekanan terus kemudian dia jadi glaukoma gitu. Itu bisa dibantu sama Fitsol omega 3 ini kayak gitu. Ini Fitsol omega 3 rasanya kan agak amis ya. Rasanya ini sebenarnya rasanya spermin ya. Ya, apakah gitu. boleh dicampur dengan madu ke sebenarnya atau sih ada apa? triknya sendiri sih. Kalau misalnya kita buat itu bisa di shake, jadi bisa di shake gitu ya. Pakai shaker. Kalau aku kebanyakan bikin omega 3 itu banyakan orang sih di shake gitu ya. Ini kalau tipsnya ya. Atau misalnya kita misalnya di rumah ada sendok, misalnya di gelas gitu ya. Terus kemudian ada sendok, saya biasanya ngaduknya nggak gini, nggak ngaduk muter, tapi ngaduk tek agak ditekan-tekan gitu. Dia tetap ngaduk. Nah, itu nanti nggak terlalu amis gitu. Itu tips buat yang mau coba omega ya. Gitu. Seperti itu. Gitu. Sudah materinya? Ya, boleh beri applause dulu dong untuk Ibu Aci. Luar biasa sekali. Hari ini kita dapat banyak sekali insight ya. Selain kenapa penyebab kita jadi lemas selama berpuasa, ternyata banyak sekali
pola makan yang salah, Iya, istirahatnya benar, nggak istirahat cukup, airnya nggak cukup, nggak olahraga, betul. Padahal biasanya itu diborong semua sih. Nah, Diborong semua. ya, oke, pengakuan dosa nih jadinya ya. Oke, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya mau sapa-sapa dulu untuk yang sedang berada di cabang ya. Mungkin dari Surabaya dulu, boleh kita unmute dulu. Yang mau tanya-tanya, boleh? Saya mau interview satu orang. Oh, Boleh? Dari Surabaya. Ibu, ayo Bu. Salah satu, saya mau tanya nih, Ibu siapa yang hadir? Yang paling jauh rumahnya, ayo, yang paling jauh. Boleh, Ibu yang pakai kerudung. yang paling jauh rumahnya siapa? Pakai kerudung. Yang di depan, dua. yang di depan. Yang di depan. Boleh? Mau di depan apa yang belakang? Boleh. Oke, halo. Halo Bu. Ya, selamat siang. Ya, assalamualaikum Ibu. Boleh tahu namanya Ibu? Surabaya Utara. Ada Surabaya Barat. Nama Buana. Alamat Tepung Kari Gang 1 nomor 14. Ibu lengkap sekali, Ibu lucu deh. Ibu siapa namanya? Ibu Buana? Ibu Ana. Ibu Ana. Oke. Ibu puasa? Iya, puasa. Oke. Ibu semangat nggak Bu hari ini? Oh, semangat. Semangat. Ibu rumahnya jauh? Rumahnya jauh nggak? Lumayan 15 menit. 15 menit. Terima kasih loh Ibu atas kehadirannya di kantor Surabaya. Boleh tepuk tangan dong untuk Ibu Ana. Ini sebelahnya Ibu siapa? Boleh dikenalin juga. Ini ada 4 orang. Bu Eni. Ibu Eni. Ibu Eni rumahnya juga apa? Jauh. Dekat, jauh? Bandung. Di Madiun. Iya, Surabaya. Oh, Suramadu. Wah, jauh dong ya. Dekat jembatan Suramadu. Waduh, beri post juga dong buat Bu Eni. Itu Ibu yang di belakang, Yang pakai kerudung biru. pakai kerudung. Iya, nama saya Titi. Ibu Titi. Oke, Ibu Titi sendiri aja. Iya, sendiri. Sendiri. Nanti kalau ada hybrid datang yang banyak ya Bu, bawa serombongan, se-RT kalau perlu Bu. Bawa semuanya. Itu Bu Sundari bukan ya? Ya. Saya kenal Bu Sundari. Apa kabar Ibu? Saya agak terlambat, saya masih tadi dari rumah sakit. Oke. Sakit ya. Oke, terima kasih Bu Sundari atas kehadirannya. Oke, ada yang mau bertanya di sesi tanya jawab ini dari keempat mitra ya dari Surabaya? Ada yang mau bertanya seputar pertanyaan? Atau hari ini udah pada minum Fitsol belum Bu? Sudah. Sudah semua minum Fitsol. Boleh testimoni juga boleh. Monggo, mau nanya juga boleh. Iya, terima kasih. Yang saya mau tanya ya, apabila kita mempunyai permasalahan dengan lambung, untuk minum Fitsol itu sebelum makan atau sesudah makan? Demikian pertanyaan saya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ana. Jadi masalah lambung itu minum Fitsolnya gimana? Sebelum atau gitu. sesudah makan? Oh, gitu. Sebenarnya kalau untuk orang yang masalah lambung banyak sekali justru kita temukan sebelum makan juga nggak masalah ya Bu ya. Iya. Memang sih pada beberapa kasus itu ada yang punya kayak semacam healing crisis ya. Jadi ketika kita minum sebelum makan tiba-tiba agak nyeri dikit gitu ya seperti itu. Nanti kemudian bisa sembuh lagi. Namun ada juga kan orang yang nggak terlalu tahan ya dengan nyeri gitu ya. Jadi sebenarnya bisa juga setelah makan. Jadi kalaupun setelah makan itu dalam keadaan perut kosong juga ya Bu ya. Misalnya 1 jam atau 2 jam setelah makan seperti itu. Begitu Bu. Oke. Sudah cukup Bu Ana? Oke. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih untuk Surabaya sudah pertanyaan. Kita lanjut lagi ke kota lain. Terima kasih. Untuk Jember ya. Jember boleh Wah, Jember rame. di unmute dulu. Halo Jember.
Semangat. Oke, boleh di-unmute dulu? Dari sananya. Oh, dari sananya. Di-unmute dulu. Silakan. Penjaga kan? Oh, itu. Oke. Iya. Pakai ini nih. Wah, ada apa namanya? ada echo. Echo. Speaker biasanya. Oh iya. Oke, assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam Ibu. Dengan siapa nih? Kecil banget. Bu Sri bukan? Iya, kayaknya Bu Sri. Halo Bu Sri, gimana semangat Ibu? Kedengeran nggak ya suara kita? Kalau suara Bu ini tetap. Halo Bu Itunya sih. Iya, Bu Sri, ada yang mau bertanya di sana? Echo gema-gema. Ya, silakan Ibu, ada yang mau bertanya? Tuh gimana tuh kalau kayak gitu? Oke. Kita nggak usah pakai mic di depan dia. Ibu nggak usah pakai mic, coba Bu. Di depan HP. Kayaknya kita denger deh. Agak mendekat aja Bu, agak mendekat maju. Langsung ngomong. Nah, Bu Sri. Aduh, ini yang paling banyak loh. Kalau saya lihat yang paling banyak ini di Jember ya, luar biasa sekali. Oke, Bu Sri, silakan. Nggak gema kali. Kenapa Bu? Ibu agak mendekat aja, boleh agak mendekat? Kayaknya deketin. Ibu mendekat aja. Nah, oke, biar saya bisa ngelihat Bu Sri wajahnya. Oke, silakan. Ya, kedengeran Bu. Mungkin itu yang saya tanyakan, kalau selama ini pagi PSBB sekarang itu pada saat gagal kayak gimana? Pada puasa ini yang paling baik minumnya apa berbuka atau puasa? Oke. Sudah kita dengar ya. Apakah lebih bagus pada saat buka puasa atau pada saat sahur, Fitsol? Gitu. Sebenarnya kalau untuk dua-duanya saat berbuka atau saat sahur sebenarnya sama aja sih Bu, sama aja ya. Maksudnya kan karena kalau misalkan kita kebiasaan, misalnya pada orang yang kebiasaan tidak sahur nih, tidak sahur atau misalkan sahurnya sangat sedikit misalnya, kan ada kayak gitu ya. Kebetulan saya tim yang sahurnya tuh sangat sedikit, jadi sahur itu udah yang kadang-kadang malas gitu, jadi akhirnya harus punya suplemen karena untuk satu hari penuh pasti akan kekurangan yang namanya tenaga kan, terus kemudian akan kekurangan vitamin dan mineral yang tadi supaya tadi tidak tidak cepat lemes, badan tuh tetap seger kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan memang tim yang sedikit sahurnya ya, itu saya rasa saya pikir lebih baik memang CNCE-nya digabung 1 jam sebelum makan sahur gitu Bu, seperti itu. Tapi kalau misalnya tim yang memang makan sahurnya sudah cukup lah ya, sudah cukup, itu bisa jadi menunya menu komplit gitu ya. Menu komplit itu sudah mulai bisa untuk berbuka CNCE-nya seperti itu. Oke. Dan kalau CM memang kita lebih sarankan malam ya Bu. Kan salah satunya tadi kan mineral itu banyak untuk detox kan. Jadi kita memang malam seperti itu gitu Bu. Gitu. Oke. Terus tadi kayaknya ada yang romil-romil apa ya? Iya, di unmute dulu mungkin. Di unmute dulu. Romil-romil apa ya? Nggak kedengeran karena di unmute. Oke, di unmute dulu. Iya. Oke. Ya Bu, gimana? Lagi ya. Ya. Paling efisien setelah minum JJN dengan jam makan yang paling ideal paling bagus berapa lama? Paling 15 menit atau 30 menit? CNCE Dengan makan. dengan makan. Oh, jangan CM apa? Kalau sebenarnya kalau CNCE itu kan dia kelebihan dari produk Vitsol adalah kan dia di mukosa mulut atau di mukosa pencernaan seluruh tubuh kita. Karena pencernaan kita kan mulai dari mulut sampai dengan usus ya Bu, seperti itu ya. Nah kalau dalam bentuk cairan karena kan semua Vitsol ini bentuknya cairan ya Bu. Walaupun kita awalnya bentuknya padat kan dibikin cairan. Itu rata-rata bentuk cairan itu idealnya itu sekitar paling minimal 30 menit
itu rata-rata satu jam Bu, seperti itu. Jadi 30 menit sampai dengan 1 jam, begitulah Bu, begitu. Oke. Ini ngomong-ngomong Jember berapa orang ya Bu yang hadir? Ada berapa itu yang hadir? Ada 6. Tadi Surabaya ada 4 ya. Jember ada 6 orang yang hadir. Oke, semoga menjawab pertanyaannya ya Bu Sri ya. Oke, salam sehat selalu untuk teman-teman di Jember semuanya ya. Oke, best. Jember paling banyak ya hari ini, luar biasa. Oke, di Madiun. Madiun ada berapa orang Madiun? Halo Madiun. 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 Wah, asik. Lagi asik ngobrol juga nih. Nggak kedengeran. Oke, kita lanjut dulu ke Pekanbaru dulu ya. Pekanbaru. Apa kabar Pekanbaru? Boleh di-unmute Pekanbaru? Halo Bu Gina. Wah, luar biasa. Ada Pak Haryanto juga ya? Di-unmute dulu, Bu. Di-unmute dulu. Oke. Oke, luar biasa. Halo, selamat sore Ibu. Ketemu lagi Bu Gina. Sehat Ibu? Sehat. Sehat luar biasa. Wah, nextnya harus lebih banyak lagi nih ya pesertanya ya. Iya. Oke, Bu Gina ada mau bertanya untuk sesi kali ini? Ada. Ini Ibu Aji, saya mau nanya. Ya, nge-lag. Sinyalnya. Ya, sinyalnya. Sinyalnya suka itu kan. Ya, sinyalnya. Iya. Suka trouble. Oke, Bu, lanjut lagi, Bu. Gini, kemarin kan saya di Jakarta, Ya. ada 2 download yang beli Fixol, Ya. tapi keluhan mereka setelah minum Fixol susah BAB. Oke. Itu sebelum puasa Ibu Aji. Sekarang mereka puasa, jadi sebaiknya minum Fixolnya seperti apa? Oke. Kayak Oke. gitu. Jadi saran saya minum Fisolnya adalah 1 jam sebelum makan itu Bu, CNCE-nya 1 jam sebelum makan sahur, seperti itu. Nah, Kalau kenapa? mereka minum kan setelah itu mereka tidak ada minum air putih lagi kan Bu Aji, apa pasti tidak keras itu BAB-nya. Iya, jadi gini Bu, kan kalau kita kalau kita sahur kan 2 gelas kan ya. Kita sahur itu idealnya adalah 2 gelas seperti itu. Tadi buka 2 gelas, kemudian pas pada saat kita antara makan malam gitu ya itu 4, kemudian sahurnya 2 seperti itu. Nah, kalau Fistol CNC itu kan dibuat dengan 200 sampai 250 mili air seperti itu kan ya Bu ya. Nah jadi nanti ketika dia habis makan sahur, kemudian dia boleh minum lagi Bu 1 gelas seperti itu. Jadi kan kalau misalnya kita ngomongin ke pencernaan itu tetap turun ke bagian ususnya seperti itu Bu. Jadi nanti kondisi ususnya tetap tidak kurang cairan begitu. Sama mungkin pendampingan makanan selain itu ya. Iya, kayak gitu Bu. Sama jangan lupa juga tetap makan sayur gitu, karena sebenarnya kan Fistol ini juga ada inulinnya juga kan. Jadi inulin itu dia mancing supaya sayur yang dimakan bisa jadi makanan yang baik untuk usus kita, untuk prebiotiknya kayak gitu. Oke. Jadi perhatikan cara konsumsinya dan juga pola makannya juga. Iya, kayak gitu. Jadi 1 jam sebelum makan sahur, kemudian makan, boleh lagi, kemudian 1 gelas air lagi 250 mili gitu. Ya, Gitu. betul sekali. Gitu Bu. Oke, di unmute Bu, masih di unmute. Halo? Ya, oke. Halo? Iya? Kemarin itu saja sebelum puasa mereka kan sempat makan sayur atau minum yang banyak. Tapi BAB-nya kan tetap keras.
Sampai berapa lama ya Bu? Apalagi puasa ini makan sahurnya kan kadang-kadang sedikit makannya. Jadi bagaimana bagusnya dia minum Vitsolnya? Oh, jadi karena makan sedikit ya. Kalau tim makan sedikit berarti Vitsolnya itu boleh yang pas pada saat buka puasa Bu, kalau kayak gitu. Jangan sahur ya? Iya, buka puasa aja. Buka puasa 1 CN sama 3 CE ya. Terus kemudian kan dia habis buka puasa biasanya maghrib Bu, sholat maghrib dulu. Nanti baru kemudian makan kecil ya. Kayak misalnya makan makan bukaan. Misalnya dia makan apa sih? Makan kurma misalkan, makan apa gitu ya. Nah kemudian setelah itu boleh minum 1 gelas lagi Bu, 1 gelas air putih kayak gitu. Seperti itu. Nah, kenapa ada orang yang permasalahannya dia ada yang susah buang air besar ketika dia minum Vitsol? Yang pertama memang dia bisa jadi kurang cairan ketika dia minum CNCE. Iya. Jadi selama 1 hari itu total kurang cairan ya. Sementara Vitsol itu kan CNCE itu ada serat, ada apa namanya, ada inulin seperti itu, yang dia bisa untuk membantu sebenarnya memadatkan kotoran kita. Tapi kalau ditambah lagi dengan air putih yang cukup, nanti kotorannya bisa lewat dengan mudah kayak gitu. Oke. Jadi memang harus ada air yang cukup. Tadi Bu airnya 2, 4, 2, totalnya berarti memang 8 gelas kayak gitu. Yang kedua, memang orangnya secara pribadi kurang serat, bisa juga kayak gitu. Bisa juga karena kurang serat. Jadi sebaiknya tetap dilengkapi dengan serat juga gitu. Seperti itu. Yang ketiga, memang pernah punya riwayat yang namanya usus malas Bu. Jadi ada tuh istilah namanya usus malas. Usus malas itu biasanya orang-orang yang dulunya memang sulit buang air besar, kemudian ditambah pernah sering minum obat pencahar. Obat pencahar. Kayak gitu, seperti itu, kayak gitu. Terus kemudian yang keempat, akan lebih baik ketika memang orangnya pernah punya riwayat susah buang air besar, ditambah juga dengan olahraga, karena olahraga juga bisa membantu Vitsolnya juga untuk bekerja juga. Iya, gerakan peristaltik peristaltik di ususnya. Gitu. Seperti itu Bu. Oke. Iya, semoga terjawab ya Bu Gina ya. Iya. Dicoba apa yang sudah disampaikan oleh gitu, Bu Aci. moodnya. Baik. Terima kasih Bu Gina. Makasih Bu Gina. Sehat selalu. Baik, di Pekanbaru ada 2 orang yang sudah hadir ya. Ini luar biasa sekali. Madiun tadi masih ini nih ya. Masih ngobrol? Masih ngobrol, masih apa? Berbincang-bincang. Serius tapi santai gitu ya. Oke. Baik, kita menjawab beberapa pertanyaan dulu ya sebelumnya ya yang di Zoom. Boleh dari atas mungkin ya. Tadi ada pertanyaan di atas. Oke. Oh iya. Oke, ini ada pertanyaan. Oh, ada yang testimoni juga. Saya sahur minum Vitsol 30 menit, sahurnya raw meal tambah susu kedelai, nggak ada rasa lapar, nggak lemes dan bugar sampai tiba waktu berbuka. Salam semuanya dari kota Gorontalo. Wah, ada ini mah Agusniar Batubara. Wow, luar biasa. Versi sehatnya versi sehatnya sahur ini. Versi komplit ya. Ada raw meal, ada gizi, ada kecukupan gizi, ada kalorinya dari susu kedelai itu komplit kan lah pokoknya ya. Ada kedelai kan dia mengandung kalori ya. Terus udah gitu ada vitamin mineralnya ya. Di raw meal juga ada kayak gitu. Ini mah komplit ini. Iya, yang mau testimoni boleh loh, silakan ya. Oke, Bu Aci, untuk glukoma apakah bisa bantu dengan Vitsol Omega? Kayaknya di bawah juga sama tuh pertanyaannya glukoma. Iya, apakah glukoma yang udah buram menuju buta tinggal 15% Jadi, bisa dengan sebenarnya Omega? glaukoma itu pada dasarnya penyakit yang tidak bisa disembuhkan pada dasarnya. Tapi bisa diperlambat kerusakannya Bu. Nah, jadi kalau kasus yang udah sampai 15% ini diperlambat kerusakannya. Karena yang namanya penyakit degeneratif, maksudnya penyakit karena penurunan bentuk dari organ tubuhnya dan penurunan fungsi dari organ tubuhnya itu akan lama banget sembuhnya. Akan lama banget perbaikannya. Kalaupun misalnya dia diperbaikin itu harus bertahap-bertahap memang. Tidak bisa langsung dari 15 ke 30 ke 40, nggak bisa seperti itu, tapi pelan-pelan. Dan yang pasti adalah dia dipertahankan supaya tidak tambah parah, intinya kayak gitu.
seperti itu. Nah, terus kemudian juga biasanya kalau untuk glaukoma ini kan dokter juga akan ngasih kayak semacam apa cairan ya, kalau nggak salah kayak cairan gitu kan, kayak obat tetes mata yang dia bisa bantu untuk supaya nggak tambah parah juga. Jadi Fitsol Omega 3 ini menambah perbaikan yang pertama, dan yang kedua mempertahankan supaya tidak cepat rusak gitu. Iya, oke. Kayak gitu. Minumnya 2 kali 3 scoop kecil ya. 2 kali 3 Apakah sendok ditahan kecil. juga nih di mulut selama 3 iya, detik? sekalian. Nah, untuk yang namanya semua produk Fitsol memang ditahan di mulut sekitar 3 detik, baru kemudian ditelan. Seperti itu. Oke. Gitu. Ada pertanyaan lagi nih. Saya baru member, belum mengenal produk. Saya ingin tanya apa bedanya kapsul Omega dengan Fitsol Omega? Vitayang Omega 3 bentuknya soft gel, dia bukan kapsul. Terus kemudian dia berasal dari ikan kecil. Jadi ikan anchovy sama ikan anchovy, ikan kecil-kecil gitu ya. Nah, itu yang pertama perbedaannya. Sedangkan kalau Fitsol Omega 3 itu kan langsung berasal dari alga, dari makanannya si ikan-ikan itu. Jadi bentuk dasarnya gitu ya. Kemudian yang kedua, jelas kalau yang namanya ikan tidak bisa untuk orang dengan vegetarian. Ya. Ya kan? Tapi kalau yang kedua, kalau Fitsol Omega 3 karena dia berasal dari alga, maka dia bisa untuk vegetarian. Jadi silakan buat teman-teman vegetarian yang mau minum Fitsol Omega 3. Nah, ini adalah alternatif terus yang paling ketiga, pas. terus kemudian yang ketiga ini Vitayang Omega 3 dia tidak melalui banyak mukosa mulut atau mukosa pencernaan, karena kan dia bentuknya bentuknya dari hewani seperti itu. Jadi dan tekniknya memang tidak dengan teknik lewat lewat mukosa mulut atau lewat mukosa pencernaan kita. Tapi kalau Fitsol lebih cepat diserap. Kan kalau dengan lewat mukosa mulut itu bisa diserap sampai dengan 3 sampai 15 menit. Kayak gitu. Jadi penyerapannya lebih cepat lagi. Dan otomatis kalau penyerapannya lebih cepat, yang diharapkan adalah khasiatnya juga lebih cepat, seperti itu, Bu. Kayak gitu. Oke, baik. Sudah terjawab semuanya? Oke, baik Bapak Ibu. Nah, berhubung acara ini adalah hybrid ya. Jadi bisa disaksikan juga di kantor cabang. Nah, untuk kali ini kita akan mengundi hadiah atau lucky draw untuk yang hadir di kantor cabang KK saja. Jadi yang Zoom lain nggak bisa? Yang Zoom di rumah, mohon maaf, tidak bisa ikutan ya. Jadi ini ada kesempatan untuk Surabaya ada 4 orang, lalu lalu Pekanbaru ada 2 orang, terus Madiun ada 5 orang, dan Jember ada 6 orang. Oke? Nah, nanti kita akan undi. Sebelumnya saya informasikan undiannya akan dengan kode ya, kode kota atau cabang dan juga nomor. Bapak Ibu tadi waktu datang kan sudah dibagikan kupon ya, atau sudah sesuai daftar hadir pada saat Bapak Ibu datang ya. Misal ada 4 orang, ada nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan nomor 4. Berarti kalau Surabaya yang menang, tulisannya adalah SBY. Siapa nih yang menang? Misalnya yang nomor 2, SBY 2 ya. Oke. Atau Pekanbaru, PKU. Yang keberapa? Yang ke-1. Oh, yang ke-1. Seperti itu. Oke. Begitupun dengan Jember. Yang belum dibagikan kupon, ayo silakan dibagikan dulu kuponnya biar nggak ketukar dan tidak terjadi perpecahan ya, apalagi lagi puasa harus bersabar. Jangan sampai ntar rebutan ini lagi, rebutan hadiah lagi. Oke, siap Bapak Ibu semuanya, kita mau undi dulu lucky draw-nya. Oke, yang belum bisa ikutan nextnya ya, kalau ada acara hybrid pastikan Bapak Ibu hadir di kantor cabang terdekat untuk mendapatkan kesempatan ini. Oke, baik. Pekanbaru ada 2, langsung aja. Pekanbaru ada 2, nanti tinggal sweet aja lah. Siapa yang menang ya? Kalau dua-duanya dapat ya. Oke, Surabaya sudah siap, boleh kasih jempolnya kalau udah siap. Udah siap? Oke. Madiun udah siap?
kasih jempolnya kalau udah siap. Kayak dari tadi Madiun nggak dengar suara kayak, kita ya? Kayak diem aja gitu. Kalau udah siap boleh kasih jempolnya. Nggak kedengeran kayaknya. Oke, Jember kalau udah siap boleh kasih jempolnya. Sudah siap. Pekanbaru sudah siap? Oke, udah dikasih jempol. Nah, Madiun mungkin delay ya baru nyampe. Oke, kita akan undi untuk hadiah yang pertama, Nates Day. Ya, kira-kira siapakah yang beruntung mendapatkan Nates Day? Oke, 3. Iya, kayaknya nge-lag. Satu orang. Kayaknya nge-lag deh. 3, 2, 1. Kita undi saja. Ayo, kira-kira siapa yang dapat Nates Day? Iya, Jember yang ke-6. Ayo, Jember yang ke-6. Ayo, siap. Boleh lambaikan siapa yang menang. Wih, selamat. Selamat, Bu. Terus apa Oke, lanjut lagi satu lagi untuk Super Green Food 50 tablet. Cuma 2 ya? Kita undi, ada 3. Oh, ada 3. Kita akan SDM undi 50 3 tablet. dia. 3, 2, 1. Iya, diputar. Dan yang mendapatkan adalah, waduh, ini Jember lagi. Wah, Jember. Aduh, rezeki ini. Siapa nih yang nomor 5, Jember? Super Green Food 50 tablet siapa? Siapa? Lah, Boleh? Jember. Oke, siapa? itu Oh, yang dapat. Yang di belakang ya? Iya. Yang terakhir ada odol pasta gigi. Nah, kira-kira siapa yang dapat nih? Apalagi lagi Iya. puasa gini ya. Ini penting banget nih. 3, 2, 1. Ayo, kota lainnya, ayo. Iya. Madiun 2. Madiun 2. Ayo, siapa? Kayaknya nge-lag ini Madiun ya? Kayaknya nggak butuh nih. Nggak betul tadi keterangan. Madiun 2. Ayo diundi aja lah kalau nggak tahu yang dapat siapa ya. Madiun 2. Nah, yang Siapa mendapat Madiun 2 nih? Kok Ya. diem aja? anteng aja ini Pokoknya rupanya ya. baik. Selamat sekali lagi saya ucapkan untuk 3 orang pemenang, hadiah bisa diambil langsung di kantor cabang setempat ya, karena kan lagi ini nih bisa langsung diambil tuh ya? langsung bisa diambil ya. Oke, baik, nextnya ikutan lagi ya acara hybrid berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, kita mau informasikan juga, seru banget ya. Tapi ini nggak kalah seru ya, promo untuk acara hari ini. Baik, ini dia acara kali ini. Dapat promonya adalah setiap belanja 1 juta Anda bisa tebus 1 box Vitayang Royal Honey atau madu ya, Rp60.000. Baru teriak-teriak tadi. Makanya delay ya. Delay ya. Delay banget nih. Oke, baik. Nah, kita mau reminder juga bahwa mulai berlaku hari ini pembelian mesin terahertz dari harga 13.800.000 Anda bisa dapatkan harga spesial 9 juta saja dengan PV 1,5 juta dan BV-nya 1.725.000. Free-nya, wow, luar biasa. Ada 4 kacamata ion yang kalau dihitung-hitung nilainya adalah 1.800.000. Ini untungnya berkali-kali lipat ya, Ya. udah harganya spesial, dapat kacamata ion yang harganya 1,8 juta. Anda bisa dapatkan di kantor cabang, WP dan juga KK sampai Mobile. dengan tanggal 25 Februari. Betul, 20 sampai 25 Februari. 5 hari loh. Karena 100 piece, jadi siapa cepat dia dapat. Oh, Siapa iya. tahu tanggal 25 udah nggak ada Iya. ya. Jadi kalau bisa ya 1-2 hari ini udah langsung dibeli saja Bapak Ibu. Ya, untuk next event. Ya, ngomong-ngomongin soal gula darah naik. Nah, akhirnya bisa jadi diabetes. Dan benar. mana untuk mengendalikan diabetes ini yang sudah tidak terkontrol gula darahnya. Bisa ikutan di acara
hari Rabu tanggal 25 Februari jam 2 lewat Zoom dengan pembicara Dr. David Tampi. Beliau adalah dokter umum yang juga bisa konsultasi juga di kantor Manado. Oh, Manado. Ya, standby di kota Manado ya. Jadi setiap hari Senin, Rabu, Jumat ya. Jadi Anda yang wilayah Manado mungkin bisa konsultasi dengan beliau juga. Oke, untuk tanggal 27 Februari ada KK Update yang akan menyampaikan promosi dan informasi di bulan Maret. Dan ini juga edisi Bangkok Trip 2026. Pastinya ada informasi-informasi yang paling update seputar Bangkok ya. Karena periode pencapaian Bangkok Januari sampai dengan Juni 2026 dan keberangkatan 5 sampai 9 Agustus 2026. Dan akan hadir pembicara Bapak Edi, Marketing Director dari KK, dan juga Bapak Edio, GM Marketing. Beliau akan menyampaikan informasi yang pastinya Anda tunggu-tunggu Bapak Ibu semuanya. Oke, ada lagi informasi? Sudah? Baik, terima kasih Bapak Ibu atas antusias mengikuti acara hari ini. Terima kasih juga untuk Bu Aci. Sama-sama. Ya, semoga kita puasanya tidak lemes-lemes lagi ya, fit terus. Ya, sampai jumpa di acara KK berikutnya. Saya ini pamit undur diri beserta tim yang bertugas. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang menjalankan ibadah puasa hari ini dan juga untuk teman-teman semuanya. Baik, salam sehat luar biasa.